Halo, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Saya buka masker ya. Ini pada kesempatan yang berbahagia ini, yang berbahagia. Di pagi hari ini saya bikinkan video tentang materi kita, materi yang baru ya. Jadi yang saya harapkan ketika saya memberikan materi itu memang benar-benar disimak ya, benar-benar disimak gunanya untuk lebih agar sampean agar sampean semua itu bisa maksimal untuk memahami materi kita. Namanya kita masih belajar teknologi layanan jaringan, berarti kita ngebahas tentang teknologi-teknologi ketika sampean masuk ke ranahnya jaringan seperti itu. Nah, kita sudah masuk ke bab 4, ini teknologi komunikasi data dan suara. Jadi ini sebenarnya memang sudah jelas ya yang dipaparkan di sini ya. Ini saya bacakan aja. Komunikasi data adalah proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner. Nah, kode biner itu nanti kita akan belajar, entah itu sama Pak Ripin sama Pak Nopal ya. Pasti dapat materi kode biner. Pada intinya kode biner itu untuk pengiriman di antara dua titik itu ya. Jadi ada kode-kodenya, itu bahasa mesin melewati saluran transmisi dan peralatan switching dapat terjadi antara komputer dengan komputer. Misalkan ini komputer ya. Ini bisa saling bertukar informasi seperti itu. Dan komputer dengan terminal atau komputer dengan peralatan. Nah, jadi saya sudah bawa alat juga nih ya. Ini kebetulan saya bawa alat. Ini alat jaringan. Jadi antara komputer dengan perangkat ini dicolokin. Ketika sudah dicolok sini, baru ke komputer yang satunya. Itu bisa terhubung ya, komputer dengan terminal atau komputer dengan peralatan. Nah, contohnya yang sudah saya contohkan ini tadi. Nah, ini komunikasi data merupakan gabungan dari teknik telekomunikasi dengan teknik pengolahan data. Nah, ini gabungan dari teknik telekomunikasi dengan teknik pengolahan data ya. Jadi ketika sampean mau mengirimkan, ini ada memang benar-benar teknik pengolahan datanya. Nah, ini komunikasi data dan jaringan komputer. Ini tujuannya ya, tujuan dari komunikasi data intinya untuk mempermudahkan manusia mengerjakan sebuah hal apapun itu di komputer. Untuk berkirim data itu tidak perlu menggunakan flash disk lagi ketika sudah terhubung dengan jaringan. Itu salah satu contohnya. Terus untuk streaming offline tidak menggunakan internet itu kita bisa. Dan yang akan kita bahas lagi yang lebih mantap adalah VoIP, seperti itu, berkirim suara tanpa menggunakan pulsa seperti itu ya. Terus untuk video call bisa nggak? Kita akan belajar barengnya nanti gimana caranya agar bisa offline. Ini bisa sampean baca sendiri ya, sampean pause, sampean baca sendiri nih ya. Kita lanjut ke bawah. Nah, ini 4.2 ini teknologi komunikasi suara nih. Merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan berupa informasi yang disampaikan melalui perantara suara untuk didengarkan. Ya iyalah, ketika sampean menggunakan WA ya, menggunakan WA dan ada paket data, itu sampean calling ke teman sampean dan otomatis berkirim suara. Nah, itu teknologi komunikasi suara. Jadi ya memang kita pembahasan di teknologi layanan jaringan ya di sini seperti itu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Komunikasi siaran radio. Nah, siaran radio sampean paham lah ya, atau radio broadcasting. Nah, jadi walaupun HP yang belum Android kayaknya sudah ada radio. Nah, itu bisa dikatakan komunikasi suara. Dan contoh selanjutnya komunikasi radio amatir nih.
orari ini, contohnya orari. Komunikasi radio 2 arah, point to point ya. Ini ada radio satunya bisa 2 arah. Komunikasi radio antar penduduk. Nih, komunikasi radio antar penduduk, netizen band. Komunikasi radio panggil atau paging system. Contohnya nih, pager F. Yang penting kita ketika materi-materi seperti ini sampean paham aja gitu ya, sampean paham aja, tidak terlalu mendetail banget. Yang penting ini kita bahas dan sampean paham di sini, seperti itu. Ketika sampean pengen ngerangkum, silahkan di pause aja ya. Saya memang agak cepet. Ini komunikasi telepon atau ini bersifat pribadi atau niaga ya. Contohnya telepon dial, sampai nelpon calling kemana aja itu komunikasi telepon. Oke, sekian, sangat simple kan. Jadi ketika sampean mau ngerangkum di buku ya, ini silahkan di pause saja. Ini ada soal latihan, silahkan sampean lagi-lagi untuk mengasah otak sampean ya, agar dikira nanti tidak ada soal. Ini gunanya untuk memaksimalkan sampean itu otaknya biar bisa bekerja dengan maksimal. Jangan sampai kita sudah dikasih kemampuan berpikir tapi tidak digunakan dengan maksimal. Ayo, ini ada soal latihan, silahkan dikerjakan dengan cara ketika sampean mengisi absen ya. Jabaran-jabarannya silahkan ditaruh ke absen. Oke, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Salam sehat luar biasa untuk kita semua. Jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, jaga imunitas, makan 3 hari sekali atau lebih nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.